Nah, topik hari ini tentang rekayasa manajemen yang akan kita bahas apa saja lingkup dari rekayasa manajemen itu dan kontribusinya sebagai body of knowledge dari disiplin ilmu teknik industri. Nah, ruang lingkup, ya, apa ruang lingkup dari rekayasa manajemen? Rekayasa manajemen ini fokus pada penerapan prinsip-prinsip teknik dalam praktek bisnis. Nah, jadi jelas di sini yang menjadi objek dari rekayasa manajemen adalah bisnis. Nah, bisnis ini di dalamnya ada industri dan ada perdagangan. Perbedaan industri dan perdagangan, kalau industri fungsinya adalah utility transformasi, ya. Ada perubahan bentuk dari bahan baku menjadi produk jadi. Kalau perdagangan, fungsinya adalah fungsi utility waktu. Tidak ada perubahan bentuk. Contoh, kalau industri sirup dengan bahan baku jeruk, terjadi perubahan bentuk dari jeruk segar, diolah sedemikian rupa menjadi sirup jeruk, bentuk cairan. Tapi kalau dagang, jeruk segarnya saja yang berpindah tempat dan berpindah waktu. Jadi utility waktu dan tempat itu dagang. Itu perbedaannya. Industri dan dagang itu bagian dari sebuah sistem bisnis, bagian dari praktek bisnis. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Posisi dari teknik industri dan posisi dari rekayasa manajemen memang saling beririsan, tetapi punya penekanan kompetensi yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, manajemen rekayasa atau engineering management, ini maksud saya rekayasa manajemen ya, fokus atau berurusan pada sisi bisnis, teknis, organisasi atau perusahaan dalam hal ini. Nah, kalau kita bandingkan rekayasa manajemen, ya, engineering manajemen itu dengan rekayasa dan manajemen operasi, perbandingannya ya, rekayasa dan manajemen operasi itu fokusnya pada desain dan analisis. Objeknya apa? Proses produksi maupun proses services, proses layanan. Nah, jadi sangat berbeda. Rekayasa manajemen lebih luas pada praktek bisnis. Kalau rekayasa dan manajemen operasi lebih spesifik pada desain dan analisis, objeknya proses produksi. Apa saja aspek-aspek yang dikaji di dalam rekayasa manajemen? Ada dua, pertama aspek finansial dan yang kedua aspek non-finansial. Aspek finansial itu bicaranya dana dan aset. Ya, kalau dana ini bicara uang, kalau aset bicara barang-barang investasi. Kalau non-finansial terdiri dari sumber daya manusia, produk, organisasi, dan kinerja. Nah, itu aspek kajian dari rekayasa manajemen. Kita awali kajian-kajian pokok di dalam rekayasa manajemen, ya, untuk memperkaya kemampuan kita sebagai seorang lulusan teknik industri. Nah, sudah dijelaskan tadi, aspek-aspek kajian di
Rekayasa manajemen itu ada bicara finansial dan non-finansial. Ada bicara di sini tentang produk. Ketika kita bicara produk, maka rekayasa manajemen akan membahas bagaimana kita bisa fokus pada customer kita, yang dikenal dengan istilah customer focus. Apa yang menjadi tujuan customer focus itu? Customer focus itu bertujuan memberikan pelayanan maksimal terhadap kepuasan pelanggan. Apa upaya-upaya yang dilakukan? Yang pertama, analisis kebutuhan atau need analysis. Yang kedua, strategi pemasaran. Yang ketiga, customer relationship management. Dan berikutnya bicara tentang quality function deployment. Apa yang dimaksud dengan customer relationship management? Dari istilahnya saja, yang menjadi fokus kita adalah customer. Spesifiknya apa? Relationship. Jadi kita memanage, mengelola hubungan kita dengan customer. Supaya apa? Ya supaya customer kita itu menjadi loyal kepada kita, loyal kepada produk kita, loyal kepada merek-merek dagang dari produk kita. Jadi perlu dijaga hubungan itu. Nah, berbeda dengan perdagangan konvensional yang tidak memberi perhatian utuh kepada customer-nya. Nah, di sini ada customer relationship management. Jadi tidak heran saudara kalau kita kadang-kadang selesai belanja barang, data email kita dimiliki oleh perusahaan tersebut, dia akan secara periodik mengirimkan email kepada kita yang isinya ya seputar menjaga hubungan baik. Bentuknya bisa informasi produk, bentuknya bisa informasi kesehatan, informasi umum, yang semuanya itu masih ada kaitannya dengan produk mereka. Itu bagian dari praktek-praktek customer relationship management. CRM itu strategi bisnis. Jadi apa yang mereka lakukan itu merupakan strategi bisnis. Nah, mereka memadukan antara proses manusia maupun teknologi. Nah, teknologi di sini ya teknologi informasi yang saat ini sedang tren ya, tentang implementasi digitalisasi. Apa menjadi tujuan customer relationship management adalah untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan untuk selanjutnya memberikan sebuah layanan yang optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada. Nah, kita sebagai masyarakat konsumen selalu diawasi, selalu dicari informasinya, selalu dipelajari perilaku kita. Nah, tidak heran kalau sering kita mendapatkan survei-survei, kita diminta mengisi. Nah, itu bagian dari customer relationship management untuk mencari informasi tentang kita, apa yang kita butuhkan, bagaimana sikap-sikap kita ya terhadap produk-produk mereka atau produk-produk sejenis. Misalnya, kita sering belanja air mineral, nah kemudian pihak perusahaan tersebut mengirimkan survei dan menanyakan tanggapan kita terhadap produk mereka maupun produk-produk air minum dalam kemasan lainnya. Nah, itu akan mereka kelola sedemikian rupa. Ya, sehingga produk-produk mereka itu bisa terus-menerus disempurnakan. Nah, di sini prinsip dasar dari ilmu teknik industri itu muncul continuous improvement, perbaikan yang terus-menerus. Ya, tidak ada yang terbaik, tapi selalu ada yang lebih baik. Nah, itu disebabkan selalu update informasi tentang apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, itulah yang dikelola. Berikutnya kita bicara quality function deployment, QFD. Ini merupakan sebuah metode yang sangat populer, sangat familiar,
di bidang teknik industri. Jadi quality function development itu metodologi yang fokus untuk memahami voice of customer, suara pelanggan. Kemudian suara pelanggan itu akan direspon ya, untuk dipenuhi. Nah, QFD ini merupakan metode untuk bisa menganalisis apa yang diharapkan oleh customer. Nah, secara spesifik nanti akan dipelajari nih pada mata kuliah tertentu. Nah, di sini dihantarkan saja ya, kulitnya informasi awalnya. Jadi memang metodologi KFD itu fokusnya pada atribut atau kualitas produk ya, atau layanan yang paling penting. Kita lihat bagaimana KFD itu bekerja. Di sini ada gambar, dua gambar yang merupakan tools atau instrumen yang kita gunakan dalam menerapkan KFD. Kalau diperhatikan gambarnya ada voice of customer di sini, kemudian ada importance rating, ada technical difficulty dan seterusnya. Ini ada interaction metric, ada produk karakteristik. Ini disebut dengan istilah house of quality, rumah kualitas. Kenapa namanya demikian? Karena bentuknya memang seperti rumah. Ini ada atapnya, ini ada bangunannya, kemudian ini ada kamar-kamarnya. Nah, nantinya hubungan antara suara pelanggan dengan produk karakteristik itu akan ketemu di ruang ini. Yang nantinya kita terjemahkan. Nah, pertama kita tahu customer requirement. Apa yang dibutuhkan oleh pelanggan? Kalau air itu bersih, tidak ada rasa, kemasannya dipastikan tidak mudah bocor, tetapi kemasannya mudah dibuka. Sudah tahu apa yang menjadi requirement customer, itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk bagaimana ya desainnya. Berapa volumenya, berapa besaran ukuran botol air minum dalam kemasan atau gelas, bagaimana desain tutupnya supaya mudah dibuka. Sudah keluar desainnya, baru diterjemahkan dalam bentuk teknik engineering desainnya. Lebih spesifik, termasuk di situ bagaimana mengolah bahan baku airnya sampai dia menjadi finish produk. Diterjemahkan lebih dalam lagi, ya, kalau ini engineering keseluruhannya, kemasannya, prosesnya ya semuanya. Lebih spesifik lagi di airnya, di produknya. Lebih spesifik lagi nanti bagaimana cara membuatnya. Nah, inilah pekerjaan di KFD. Jadi kalau kita perhatikan di sini isunya adalah quality, ya, quality. Kualitas itu konsepnya adalah keinginan dari konsumen itu bisa kita penuhi. Oleh karena itu kita harus bisa mencari tahu apa sih maunya konsumen. Karena kita sudah tahu maunya konsumen, kita terjemahkan bagaimana cara membuat produk seperti yang hasilnya seperti apa yang dimaui oleh konsumen. Nah, ini kita bicara quality function deployment. Kemudian dalam rekayasa manajemen ini kita ada bicara proses bisnis. Ya, bahwa seluruh kegiatan yang ada di dalam sebuah perusahaan itu ada rangkaian aktivitasnya. Yang kita kenal namanya proses bisnis. Proses bisnis itu adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh sekelompok pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang konkret. Life cycle dari proses bisnis itu, langkah pertama kita definisikan dulu apa yang menjadi sasaran kita. Kemudian rencanakan dan petakan proses tersebut, tetapkan aksi dan tugaskan orang yang tepat ya, untuk bisa mengeksekusi rencana tersebut. Lakukan pengujian. Setelah tahu hasilnya, implementasikan. Pada saat dijalankan, saat diimplementasikan, dimonitoring. Kemudian ulangi. Nah, begitu terus. Konkretnya seperti contoh ini.
Nah, ini adalah sebuah contoh proses bisnis pembelian sebuah produk. Proses bisnis pembelian sebuah produk. Di dalamnya ada aktivitas pemesanan produk, ada aktivitas pemilihan produk. Gitu. Jadi ini menggambarkan alur sebuah pembelian produk. Ya, sebuah pembelian produk. Ini alurnya. Oke, inilah yang dimaksud sebagai sebuah proses bisnis. Nah, demikian juga kalau saudara di bagian gudang ada kegiatan penyimpanan barang. Nah, gambarkanlah mulai dari barang datang sampai barang itu disimpan. Nah, bagaimana proses bisnisnya? Ada barang datang, dilakukan pengecekan, benar nggak? Apakah benar barang ini dipesan atau tidak? Jika benar dipesan, lakukan pengecekan jumlahnya, kualitasnya. Jika tidak, tolak barang tersebut. Nah, itu kan ada prosesnya. Setelah diterima, dinyatakan barang cukup, kualitas cukup, dilakukan bongkar muat dari truk, diturunkan menggunakan forklift. Setelah diturunkan, dilakukan lagi pemeriksaan jumlah-jumlahnya, baru dibawa oleh forklift ke tempat penyimpanan dan seterusnya. Digambarkanlah alur ya, seperti gambar ini. Ini adalah sebuah diagram proses bisnis. Kemudian di dalam rekayasa manajemen ini kita bicara strategic management atau manajemen strategis. Nah, manajemen strategis itu adalah perencanaan, pemantauan, analisis, dan penilaian yang berkelanjutan dari semua kebutuhan yang dibutuhkan organisasi untuk memenuhi tujuan dan sasaran. Oke. Isinya apa manajemen strategis itu? Bicara visi, misi, tujuan, dan strategi. Visi perusahaan menggambarkan apa yang mereka dambakan di masa datang terhadap perusahaannya. Ya. Contohnya seperti visi menjadi yang terbaik di dunia, itu visi. Misinya apa? Misi adalah cara mewujudkan visi. Kalau ingin terbaik di dunia di bidang produk-produk digital, misinya apa? Bisa 3, bisa 2, bisa 5, gitu. Itu misi. Setiap poin di misi diterjemahkan menjadi tujuan. Jadi misinya misalnya mengembangkan produk-produk baru menggunakan hasil riset dari para peneliti kelas dunia. Itu misalnya visi ya. Maka apa yang menjadi tujuan dengan misi itu? Kemudian dari tujuan yang ada, bagaimana cara kita mencapai tujuan itu? Itu strategi. Nah, salah satu teknik yang digunakan dalam manajemen strategis adalah analisis SWOT, SWOT. Nah, S ini strength, kekuatan. W ini atau W ini weakness, kelemahan. Nah, itu bicaranya faktor internal. Jadi kekuatan dan kelemahan itu berada di sisi internal perusahaan. Kalau kita bicaranya O, opportunity, peluang, dan T, threat, tantangan atau ancaman, itu merupakan faktor-faktor eksternal. Nah, contohnya apa? Kekuatan. Kekuatan contohnya SDM-nya high qualified, berkualifikasi tinggi. Kelemahannya apa? Kelemahannya SDM-nya suka turnover, suka pindah kerja, ya, mengundurkan diri dari perusahaan. Itu bicara faktor internal. Kemudian external opportunity, ini misalkan kebijakan pemerintah, itu opportunity. Threat itu apa?
Threat itu kebijakan pemerintah juga yang mengakibatkan ancaman bagi kelangsungan bisnis kita. Misalnya saja ada ancaman penutupan jenis usaha tertentu jika ada kondisi-kondisi tertentu gitu. Nah, itu jadi ancaman. Kalau opportunity, nah ini yang menguntungkan. Kalau threat yang negatif nadanya. Nah, ini analisis SWOT ya, yang banyak digunakan teknik ini dalam manajemen strategis. Manajemen strategis bicaranya level corporate, bicara perusahaan. Nah, di dalam perusahaan itu ada sumber daya manusia. Maka rekayasa manajemen itu juga mencakup pembahasan tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, apa yang dipelajari di sini nantinya? Nah, bahwa manajemen sumber daya manusia itu adalah upaya perusahaan dalam mengelola karyawan ya, atau pekerjanya agar bekerja dengan kinerja yang terbaik. Nah, itu manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau saudara nanti menjadi seorang manajer SDM, maka tugas saudara adalah membuat karyawan Anda itu berkinerja yang lebih baik. Gitu. Bukan memecat, bukan menghukum, tetapi melakukan upaya-upaya supaya pekerja kita itu lebih baik. Reward dan punishment itu bisa dijadikan alat untuk membuat pekerja kita berkinerja lebih baik gitu. Tapi harus terukur, gitu ya. Nah, di dalam manajemen sumber daya manusia itu ada beberapa sistem ya, sistem manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen ketenaga kerjaan. Yang kedua, manajemen kinerja. Yang ketiga, manajemen pengembangan karir. Berikutnya manajemen reward. Kemudian manajemen hubungan karyawan dan sistem terminasi. Kalau manajemen ketenaga kerjaan ini bicaranya berapa yang kita butuhkan, bagaimana cara merekrut. Kalau manajemen kinerja bicaranya bagaimana cara kita mengukur hasil kerja seorang karyawan. Dia kinerjanya baik, biasa, cemerlang, kurang baik, itu di manajemen kinerja. Kalau manajemen pengembangan karir, ini bicaranya jenjang-jenjang karir. Dari staf, dipromosikan naik menjadi supervisi, supervisor, pengawas. Dari supervisor naik menjadi superintendent. Dari superintendent naik menjadi manajer. Dari manajer menjadi general manager. Dari general manager menjadi vice president, kemudian menjadi direktur maupun direktur utama. Itu career path, jalur karir. Kemudian manajemen reward, besaran gaji, besaran bonus, besaran remunerasi, itu manajemen reward. Manajemen hubungan karyawan, bagaimana kita bisa membentuk teamwork yang bagus ya, antar karyawan, itu juga diurus dalam manajemen sumber daya manusia. Ada sistemnya. Kemudian sistem terminasi tentang pemberhentian, ya, tentang pemberian pensiun, gitu. Ini sistem terminasi. Bagaimana cara kita menterminasi? Apakah berdasarkan umur? Apakah berdasarkan lama kerja? Ya, macam-macam ya. Tapi pada umumnya orientasinya kepada umur, itu sistem terminasi. Inilah sistem-sistem yang dikenal dalam manajemen sumber daya manusia. Lalu apa tujuan dari manajemen sumber daya manusia itu? Yaitu perencanaan sumber daya manusia. Kita merencanakan berapa banyak yang kita butuhkan setiap tahun, bidang keahlian apa saja yang kita butuhkan, syaratnya apa saja. Kemudian analisis jabatan dan pekerjaan. Jabatan apa saja yang harus kita siapkan di perusahaan kita, apa syarat-syarat untuk menduduki jabatan itu, bagaimana cara kita menseleksi seorang pekerja untuk bisa menduduki jabatan itu, dan seterusnya. Kemudian rekrutmen dan penempatan kerja. Ini rekrutmennya, cara rekrutmennya ya.
pengembangan karir, remunerasi, motivasi kerja. Ini yang menjadi tujuan dari sumber daya manusia. Nah, intinya bahwa kajian tentang manajemen sumber daya manusia itu sebagaimana yang dijelaskan pada bagian ini, itu lingkup pekerjaannya. Setelah kita bicara manajemen sumber daya manusia, sekarang kita bicara bagaimana kita mengukur ya, perusahaan kita itu berkinerja baik atau tidak. Ini yang dikenal dengan istilah pengukuran kinerja organisasi. Di dalam cakupan ini isinya tentang bagaimana cara kita mengukur. Ada siklusnya ya dalam sistem manajemen kinerja ini, ada siklusnya. Yang pertama adalah mengukur kinerja. Setelah kita tahu hasil ukurannya, maka kita evaluasi kinerja itu. Evaluasi artinya kita bandingkan capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya lebih tinggi atau lebih rendah. Bisa juga kita membandingkan dengan target yang kita targetkan. Itu evaluasi. Jadi siklusnya yang pertama mengukur, yang kedua mengevaluasi, yang ketiga adalah menganalisis. Jika kinerja kita itu buruk, maka cari tahu apa yang menjadi penyebabnya. Nah, itu analisis kinerja. Setelah kita analisis, kita mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Yang keempat dalam siklus sistem manajemen kinerja itu adalah memperbaiki. Karena kita tahu akar masalahnya, kita tahu cara memperbaikinya. Nah, itu siklus manajemen kinerja, mengukur, mengevaluasi, menganalisis, dan memperbaiki. Nah, dalam pengukuran kinerja, aspek-aspek yang dikaji itu bicara tentang produktivitas, kualitas, efisiensi, effectiveness, safety, customer satisfaction, dan financial. Apa itu productivity? Kemampuan seseorang untuk bisa bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Itu bicara productivity. Misalnya di lantai produksi, produktivitas orang itu bisa diukur dari banyaknya hasil produk yang dia hasilkan. Itu disebut, itu cara mengukur productivity. Kalau administrasi, ya, karyawan yang bekerja di ketatausahaan, di administrasi, bagaimana produktivitasnya? Banyaknya jam kerja yang dia gunakan untuk bekerja. Jadi kalau sehari 8 jam, berapa jam dia lakukan untuk melakukan pekerjaan? Itu bisa. Bisa juga berapa banyak output dari pekerjaan dia yang selesai sesuai dengan standar. Itu juga bisa. Itu productivity. Kemudian kita bicara quality. Nah, ini secara spesifik kita sudah pernah bahas tentang rekayasa dan manajemen quality, keandalan ya, quality dan keandalan. Jadi ini sangat luas, bisa quality orientasi ke produk dan bisa quality orientasi ke manusia. Efisiensi. Efisiensi ini adalah konsep cara melakukan suatu pekerjaan. Itu efisiensi. Kalau effectiveness tentang outputnya. Ya, tentang outputnya. Jadi productivity itu formulasinya adalah rasio antara effectiveness dengan efisiensi. Jadi effectiveness dibagi dengan efisiensi. Safety ini bicara tentang keamanan dan keselamatan pekerja manusia. Kalau customer satisfaction ini bicaranya bagaimana kita bisa memenuhi semua kebutuhan customer kita. Kalau finansial, ini bicaranya tentang jaminan kelangsungan hidup perusahaan. Nah, pengukuran kinerja organisasi akan berorientasi kepada isu productivity, quality, efisiensi, effectiveness, safety, finansial, dan customer satisfaction. Jadi, pengukuran kinerja organisasi ini akan memberi bobot lebih besar pada aspek finansial. Karena ini bottom line, ya. Bobotnya akan lebih besar di finansial dibandingkan non-finansial. Non-finansial itu ya customer satisfaction, safety, effectiveness, efisiensi, quality, productivity, gitu ya. Nah, metodenya ada namanya balance scorecard.
ya, metode pengukuran kinerja organisasi. Balance scorecard itu yang paling populer itu. Ya banyak sekali metodenya selain balance scorecard, tetapi itu yang memang paling populer. Ada namanya IPMS, Integrated Performance Measurement System. Ada PRISM, ya. Ada Quantitative Method for Performance Measurement System, QMPMS. Ya sangat banyak sekali lah metode-metode. Ada SCORE, metode SCOR ya. Ya banyak sekali metode-metode yang dikembangkan untuk mengukur kinerja organisasi. Selanjutnya setelah kita bicara kinerja, maka kita lebih fokus pada finansial. Dalam rekayasa manajemen ini bagaimana kita mengelola finansial, keuangan dari perusahaan. Manajemen finansial itu adalah proses perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Jadi manajemen finansial ini bicaranya bagaimana menjaga arus kas, ya, supaya apa? Supaya uang itu selalu tersedia. Menjaga arus kas ini juga melihat besarnya pengeluaran, ya. Jangan sampai kita boros. Gitu. Ini bicara cash flow. Manajemen finansial juga bicara memaksimalkan keuangan perusahaan. Ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan uang perusahaan itu dalam pengertian positif. Memaksimalkan keuangan perusahaan itu untuk bisa mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Itu pekerjaan manajemen finansial. Juga mempersiapkan struktur modal. Memaksimalkan keuntungan, meningkatkan efisiensi, ya, mengoptimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi resiko operasional, memastikan kelangsungan hidup perusahaan, mengurangi biaya modal. Nah, inilah pekerjaan manajemen finansial. Nah, demikian untuk materi kuliah untuk pokok bahasan rekayasa manajemen. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami.